Lah. Bapak-bapak sebelah kiri, Pak. Bos, ini yang hujat gua kan udah ada yang meninggal 4. Tinggal 2 lagi yang belum mati. Ada 6 semuanya, bos. Ini 4 udah mati, bos. Tinggal 2 lagi. Ya Allah, ngomongnya nyelekit bener. Kita nggak kenal dia. Nggak kenal gua sama dia, tapi dia hujat aja. Ya Allah, RD dihujat aja. Aduh. Ibu-ibu kenal gak? Sehat gak ibu-ibu? Coba ibu-ibu tunjuk tangan biar dilihat sama Pak Ginanjar. Siapa ibu-ibu yang gak pakai celana dalam? Ada berapa orang? Siapa ibu-ibu yang celana dalamnya dibalik? Tuh bos, berapa tuh? Ini ilmu kearifan lokal. Ya, udah diumumin pakai hotel-hotel ya? Suruh masuk? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, hari ini kita dihadiri sama 2 tamu yang sangat Allah muliakan. Namanya Pak Ginanjar sama Pak Dadang Mubaroh. Ini Pak Kiai, ini Pak Kiai, ini Mubalik. Wow, luar biasa. Ini mau balik. Iya, tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu coba lihat. Ini momennya luar biasa. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Apa hubungannya Pak Haji sama malam Jumat besok? Enggak lah. Ini buat guyon-guyon aja biar gak ngantuk ya. Nah, Jumat Barokah. Hari Jumat Barokah. Nah, di RDAY Pak Bu, maaf, di RDAY kita tuh ada yang namanya maksain Bapak dan Ibu harus sedekah subuh. Karena setiap hari Allah turunin 2 malaikat. Nanti diterangin sama Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Nanti ditambahin lagi. Nah, wajib sedekah subuh. Jadi Bapak dan Ibu wajib sedekah subuh. Wajib. 2, Bapak dan Ibu wajib sedekah Jumat Barokah. Karena kalau orang yang sedekah hari Jumat seperti orang sedekah di bulan Ramadan. Luar biasa. Nah, ketiga, Bapak dan Ibu wajib, kalau di luaran kan sholat ba'diyah qobliyah. Nah, kalau di sini wajib. Karena ibaratnya sholat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung adalah sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung apa? Burung males. Udah tahu punya sayap, timbang dari situ ke situ terbang, dia malah jalan. Tuk. Ya, punya motor cicilan. Tuh kalau sholat ba'diyah qobliyahnya nggak dikerjain. Punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah nih yang repot nih.
punya pasangan hidup Cicilan. Cicilan juga. punya suami pecicilan. Tau gak pecicilan? Hah? Gak bisa diem. Dia kalau naik motor atau naik mobil nengoknya 180 derajat. Set tuh, suami pecicilan. Udah tahu dia lagi ada istri tercintanya. Nggak boleh. Kita mesti menghormati istri kita. Misalkan kita lagi makan di mall, makan nasi goreng, itu HP-nya jangan dimainin, HP-nya ditaruh, Bu, di depan, Pak, taruh di depan, Pak. Kita dengerin tuh istri ngobrol. Hormatin istri, karena kan kita nanti ketemunya lagi nanti di mobil juga jangan main HP, Bapak. Pegang tangan istrinya, diremes-remes. Nanti baru tangan naik ke lengan, naik. Jangan ke leher ya, Pak. Itu namanya mau ngebunuh loh. Kasian. Nggak boleh. Jadi kalau habis makan di restoran, makan apa? Bapak mesti makannya sama ibu. Walaupun bapak mau makan apa, nah ibu juga gitu. Saya nggak mau makan itu. Lihat istrinya, suaminya makan apa tadi? Suaminya makan nasi goreng. Nasi goreng apa misalkan? Nasi goreng asin, jambal roti. Nah, ibu juga harus hormatin suaminya. Makannya apa, Bu? Nasi goreng, tapi nasi goreng apa? Pete atau nasi goreng sop buntut, nasi goreng buntut gitu. Jangan bapak dan ibu istrinya makan nasi goreng sop buntut, bapak makan sop buntut. Ntar sop buntutnya lama keluarnya buntutnya istri. Gak boleh ya, jadi nghormatin. Nanti kan pulang tuh habis makan nasi goreng tuh ke mobil, bapak mesti nggak boleh main HP. Emang begitu ya Pak Haji? Iya, rata-rata kita kalau sama pasangan hidup nggak jauh-jauh main HP. Jadi kalau istrinya manggil, Pak, aku cantik gak sih Pak? Pak, aku cantik gak sih? Lama lo jawabnya suami. Jadi asik main HP. Nah, mendingan ibu biar nggak tersinggung, jangan melakukan itu. Tapi ibu mendingan foto wajah ibu langsung dikirim ke HP-nya suami. Pak, cantik gak aku? Bohong sama dia, itunya fotonya nggak digedein. Iya gede. Bisa gak Pak? Saya mau bapak dan ibu, karena kan yang hadir di sini rata-rata yang udah bapak-bapak yang udah kadaluarsa. Ya coba lihat. Saya ngarepin nih tamunya RDA yang usianya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Hampir nggak ada. Nggak ada, coba lihat. Kameramen, shoot tuh kameramen. Ini pas tamunya tamu kadaluarsa semua. Yang udah expired. Yang nggak keluar lagi produknya 2009. Ya, ayo. Cantik, tinggal di mana? Purwakarta. Ya, terima kasih ya. Ini bawa apa? Ya. Oh, saya ngomong Mas Subah. Ya Allah, saya ngomong Mas Subah malah ibu bawain saya lapis. Makasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Ini namanya Pak Ustadz Kinanjar. Ibu udah kenal belum, Bu? Bu. Sini dulu, kenalan dulu sama Pak Ustadz Kinanjar sama Pak Ustadz Dadang, kenalin dulu. Nih, Pak Kinanjar, kenal gak? Yang di TV. Iya, coba salaman dulu dong. Alhamdulillah. Pak Ustadz Dadang, Haji Marco yang ngerok duit di YouTube. Iya. Pastilah. Udah 2 kali gue. Iya, alhamdulillah. Kok ibu seneng sih ketemu saya? Lihat di YouTube. Iya. Cuma 3 hari pengen ketemu sama Mbak Tanti. Oh, Mbak Tanti. Ya, tapi belum ketemu. Nah, sekarang ibu cara dalamnya dibalik gak? Cara dalam ibu dibalik gak?
celana dalamnya ibu dibalik gak? Celana dalam. Ibu nggak pakai celana dalam? Oh pakai. Iya. Ya udah boleh duduk. Makasih ya. Ya. Jadi bapak dan ibu coba di shoot bos. Bapak-bapaknya bos sekali lagi bos. Yang udah kadaluarsa bos coba. Nih tuh ya tamu-tamu. Nah maunya saya bapak dan ibu, bapak terutama, bapak harus yakinnya tingkat dewa biar hajatnya Allah kabulinnya dibayar tunai. Oh, ibu-ibunya di shoot bos. Wow, tulalit. Kameranya nyorot, mic-nya bunyi. Nah, kedua, bapak dan ibu, saya mau gimana caranya bapak dan ibu bisa bikin takjub Allah. Gimana caranya Pak Haji? Bebas. Ibu mau bikin takjub Allah gimana? Kalau mau ngikutin ilmu RDAI boleh gak Pak Haji? Boleh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kalau bisa baca Quran. Yalah kita udah sepakat sama Mbak Agnes. Karena kita lagi nyari korban. Ospek, orientasi pengenalan. Enggak lah. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau besok Bapak dan Ibu paksain datang. Besok acaranya kita gratis di Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya gratis. Ya. Acaranya besok sampai malam. Jadi ada organ tunggalnya ya sampai malam.
Nanti kita malam ada acara namanya Api Unggun. Acara Api Unggun bersama anak yatim. Api Unggun, memuliakan anak yatim. Jadi nanti Bapak dan Ibu ijab langsung ke Allah tanpa ada pembatas. Langsung ke langit, anak yatim ngaminin. Bohong gak terkabul. Karena kita udah pernah bikin bersama Haji Marco di Ringdam, Kodam Jaya. Api Unggun, betul? Cuman anak yatim waktu itu nginepnya di barak. Kalau sekarang di kamar hotel. Jadi bikin Api Unggun, kita berdoa kepada Allah, langsung langit dan langsung anak yatim amin. Ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Bohong gak terkabul. Dan besok hari Jumatnya masih hari Jumat Maulid Nabi. Kalau orang Jawa bilang besok Jumat Kliwon. Angker dong? Enggak lah. Kan alat kelamin ibu biar besok nggak serem, wajib nggak boleh pakai celana dalam. Iya, jadi kalau ada yang godain pasti lari ke birit-birit. Bu, Pak, maaf ya, kalau Bapak dan Ibu orang Jawa, kalau di kampung atau orang Sumatera, kalau di kampung, Bapak dan Ibu malam-malam kan ngaji pakai obor. Kan suka ditakutin atau apalah, kuntilanak atau apa. Apa yang dilakukan sama orang-orang yang ngaji tengah malam? Dibuka roknya. Kabur. Jangankan kabur setannya, jinnya, pohon pun bergoyang. Acik. Zaman dulu kita kecil, Pak. Kan kalau ngaji suka lewat pematang sawah. Nah itu kan biasanya banyak kayak gitu, lewat kali, lewat pohon bambu. Nah kita kalau misalkan ditakut-takutin sama yang halus-halus melakukan itu. Namanya ilmu kearifan lokal. Nah Bapak dan Ibu hari ini paksain. Kita besok bisa ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya bayar gak Pak Haji? Gratis. Nggak dipungut biaya ya. Pak Haji aku kan nggak tahu Hotel Mega Cipayung Puncak di mana tuh. Gadok naik dikit adanya sebelah kiri. Tapi kalau Bapak dan Ibu nyasar nanti bisa telepon. Hotel Mega Cipayung Puncak. Nomor HP-nya 0813 8988 9219. 081389889219. Pak Haji, boleh gak sih besok kalau aku datang, aku mau nanya, tapi yang jawab jangan Pak Haji, yang jawab Ustadz Ginanjar sama Ustadz Dadang atau Pak Kiai Dadang atau Kiai Ginanjar. Boleh. Bayar gak? Free, gratis. Nanya, boleh. Pak Kiai saya bisa gini, boleh gak Pak Kiai saya mau nanya ini? Nanti dijawab. Karena kalau Bapak dan Ibu dijawab sama Kiai Ginanjar atau Kiai Dadang dan hajatnya terkabul, Pak Kiai sama Pak Kiai Dadang sama Kiai Ginanjar punya tabungan 1 poin di akhirat, saya sabdain. Amin. Dan pasti punya pondok penghafal Quran luasnya 10 hektar. Di Lampung. Itu Pak Haji, kok yang disabdain yang jawab? Boleh dong yang nanya disabdain. Oke, saya sabdain. Jadi besok 1 pertanyaan 1 sabda. Manjur gak Pak Haji? Manjur Bu, Pak. Manjur. Sabda saya manjur banget. Manjurnya luar biasa. Nah mau saya, gimana caranya Bapak dan Ibu, karena hari ini nanti mendekati sholat tahajud malam Jumat Barokah. Malam Jumat Barokah nih nanti kepotong tahajud bentar lagi. Besok kita lanjutin lagi di Hotel Mega Cipayung Puncak. Hotel Mega Cipayung Puncak. Dari jam berapa Pak Haji? Dari jam 7. Jadi anak yatim besok berangkat dari sini. Habis sholat subuh langsung berangkat. Boleh gak Pak Haji saya konvoy? Boleh, kita konvoy. Pak Kiai Ginanjar sama Pak Kiai Dadang juga konvoy kita ke sana. Nanti kita ngobrol di meja makannya sambil ngopi.
Soyo nggak bawa uang Pak Haji, gratis lah, nggak mungkin nggak lah. Nanti sebelum Bapak sampai rumah pulang, bon utang udah nyampe. Bil tagihan dari Mega Cipayung Puncak, Hotel Mega. Nggak lah, gratis. Jadi besok acaranya memuliakan anak yatim dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tapi ada acara break, ada acara ngopi dulu, ngeteh dulu, kan kasihan. Pak Haji, aku nggak cocok menunya makan Hotel Mega Cipayung. Aku biasanya makannya pecel lele. Depan ada. Saya makannya bubur. Bisa. Bubur ayam. Kan terkenal kan kalau di puncak bubur ayam. Pak Haji, di sana ada kolam ikan nggak bisa buat mancing? Ada Pak, tenang. Di sana udah saya tebar ikannya bekonde semua. Nanti bisa buat lomba mancing ikan bekonde di puncak. Oke, sip. Nah, ini masukan dari Pak Kiai Ginanjar. Abis ini masukan dari Pak Kiai Dadang. Setelah itu tanya jawab ya. Biar kasih ngobrol dulu, nggak apa-apa kan? Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kiai Ginanjar. Ya bos. Pembukaan dulu bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau meralat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dwi, bahwa saya ini bukan ustadz. Yang ustadz beliau, saya murtad. Murtad singkatan dari apa? Murtad? Murid ustadz. Tepuk tangan dulu dong. Makanya saya senyum-senyum aja disebut kiai dan disebut ustadz. Ini apa julukan yang luar biasa memuliakan saya. Terima kasih Pak Haji Dwi. Tapi yang paling enak nanti dimulai saja oleh sahabat saya, ini Ustadz Dadang Mubarok. Ini Ustadz Dadang Mubarok, sedangkan saya Ginanjar. Artinya gini-gini rajin belajar. Tepuk tangan dong. Wow. Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar menjadi orang soleh, belajar mengamalkan, mempraktekkan ilmu dari Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Belajar membuat Allah takjub. Alhamdulillah, ini berkat nikmat Allah saya bisa ketemu langsung dengan Pak Haji Dwi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ketemu Pak Haji, kesulitan teratasi. Wow. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Jagalah hati, jangan kau kotori, menjalankan ilmu Pak Haji. Ulangi lagi. Bos, maju bos, semangatin bos, maju, yuk. Jagalah hati, jangan kau kotori, menjalankan ilmu Pak Haji. Ulangi lagi. Jagalah hati, jangan kau kotori, menjalankan ilmu Pak Haji. Jagalah hati, jangan kau kotori, mempraktekkan ilmu Pak Haji. Berlimpah rezeki ya. Sekali lagi. Jagalah hati, jangan kau nodai, mempraktekkan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Jagalah hati, jangan kau kotori, menjalankan ilmu Pak Haji, akan berlimpah rezeki. Bos, sekali lagi, tunggu bos. Yang suaranya paling kencang dapat uang bibit. Yang suaranya paling kencang dapat uang bibit. Jadi sekali lagi, 75 sama 100. Yang suaranya paling kencang. Yang paling suaranya nggak kencang, potong uang. Jagalah Sutman. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati,
menjalankan ilmu Pak Haji akan berlimpah rezeki. Kurang kencang sekali lagi. Paling kencang dapat uang bibit tunai. Ayo. Iya. Dapat ya? Sekali Ayo. lagi berarti ya. Kompak. Jagalah hati, jangan kau hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati, jangan kau kesulitan teratasi. Ulangi lagi. Ayo. Sampai apa? Satu lagi. Pokoknya yang kenceng dapat uang bibit tunai. 1, 2, 3. Jagalah hati. Iya. Siapa yang paling kenceng tuh, Pak Haji? Bangun jam 00 pagi, bangun senyum terus mandi. Sholat karena ilahi diteruskan, baca kitab suci. Jagalah hati. Jagalah hati. Rezeki bertambah gitu Pak Haji. Jagalah hati, jangan kau nodai, menjalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Wow. Coba ulangi lagi dari awal, Mbak, dari awal. Jagalah hati, jangan kau nodai, Mbak, sini Mbak, diri depan Mbak, diri depan. Yo, tepuk tangan dong. Untuk Mbaknya, yo Mbak, sini Mbak. Yang suaranya paling kencang dapat uang bibit. Yo, tunai. Jagalah hati, jangan kau nodai, menjalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Nih, kasih Ginanjar. Jagalah Kasih hati, jangan kau nodai, menjalankan ilmu Pak Haji, Akan berlimpah rezeki. akan melipat rezeki yang kedua ya. Iya. Ulangi lagi, satu kali. Jagalah hati, jangan kau nodai, menjalankan ilmu Pak Haji, Sutman, belakang man. akan teratasi. Jagalah hati, jangan kau nodai, menjalankan ilmu Pak Haji, akan cinta hati. Iya. Tepuk tangan dong. Jadi kesulitan teratasi, yang keduanya akan berlimpah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Alhamdulillah. Ginanjar sama Mbak Purnama bisa gak nyiptain ilmu nenen? Iya. Lagu nenen, bisa gak? Lagu nenen. Bangun tidurku terus nenen. Ayo, ayo. Terusin lagi bos. Bangun tidur, Kasih Purnama suruh nemenin. jangan lupa membuka kain. Ayo bos, satu lagu bos. Iya. Dapur, ayo temenin dapur. Oh, dapur sini. Mbak Agnes, ayo Mbak Agnes, temenin Mbak Agnes. Ini lagu terpopuler di RDAY. Bangun tidur, Bangun tidur, ku terus nenen, jangan lupa mengecup kening. ya, terus Lanjutin, saya udah itu loh. ini ilmu lain dari yang lain. Apalagi sambil buka kain. Bisa gak Pak? Bisa gak Bu? Coba perhatiin, ulangi lagi bos. Bangun tidur, Nenen, jangan lupa mengecup kening. Ilmu ini memang lain, apalagi membuka kain. Sekali lagi bos. sekali lagi. Siapa yang mau nerusin? Aduh. Mau
mau ngegantiin sama siapa ya? Bu Pur ya? Bu Anama. Pur ya. Purnama. Ayo Tanti. Bangun tidur. Bangun tidur, ku terus nendeng. Pak, suaranya mana? Jangan lupa mengecup kening. Ini lain dari yang lain. Kita Ambil. membuka kain. Apalagi sambil buka kain. Ulangi lagi, sekali lagi kompak. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus nendeng. Tidak lupa mengecup kening. Ibu-ibu, bu, lah beda yang lain ya. Lagi membuka kain. Jadi supaya kan ini lain dari yang lain. Apalagi Sambil buka. buka celana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tepuk tangan dong. Baik. Yo, Pak Kiai, lanjut. Ustadz Dadang Mubarok, dipanggilnya UDM. G, UDM. UDM. Disingkat Ustadz Dadang Mubarok. Kalau saya kan Ginanjar, nama panjangnya Ginanjar Sukmana. Sukmana itu artinya masuk kemana-mana. Ginanjar, Ginanjar itu gila, nakal, kurang ajar. Dia ini sebetulnya aslinya orang Pakistan. Ya. Bukan, saya masih keturunan Pontianak. Oh, Pontianak. Bapak pocong, ibu kuntilanak. Kenapa saya bilang masuk kemana-mana? Karena orangnya kecil. Tapi walaupun kecil, tadi saya bilang saya belajar menjadi orang bersyukur. Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Saya selalu merasa lebih pendek dari yang lain. Tapi walaupun saya pendek, saya selalu gembira, happy. Ciri orang happy adalah wajahnya selalu tersenyum. Iya. Apa yang bawah juga pendek? Ini di sini kecil, di kamar melar. Saya selalu murah senyum, berusaha menjadi orang senyum sebagai bukti rasa syukur pada Allah. Selalu happy. Jangankan ketemu orang, ketemu sapi saya senyum. Bagus. Baik. Tepuk tangan dong, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang jawab salam saya ikhlas. Kenapa saya ngomong ikhlas? Guru kita Bapak Haji Dwi Susanto mengajarkan tentang keikhlasan. Betul? Khalisam mukhlisam bil qalbi, ikhlas di dalam hati. Yang tadi jawab saya salam saya ikhlas, hajatnya qabul. Utangnya lunas. Yang paling kencang aminnya, yang paling gede utangnya. Sekali lagi. Semoga. Terus tadi saya boleh berdiri aja ya? Ya. Saya biasa berdiri sih Mas. Boleh. Tadi yang jawab salam saya kalau duda, ada duda. Banyak, Ustaz. Duda. Banyak. Insya Allah duda punya pasangan lagi, punya istri yang cantik, yang denok, yang bohai, yang montok, yang bodinya kayak gitar Spanyol. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang mulia guru kita Bapak Haji Dwi Susanto, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, putra putri beliau, anak mantunya dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasul,
berbakti kepada kedua orang tua, dapat mengangkat derajat orang tua, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Tidak lupa ada di samping saya Bapak Haji. Masya Allah, senyumnya begitu indah. Senyumnya luar biasa Bapak Haji Marko ini. Masya Allah, saya lihat wajahnya manis, tampangnya kayak selebritis. Wanita mana yang tidak terpesona? Wanita mana yang tidak terpesona melihat wajah Pak Haji Marko? Wajahnya manis, tampangnya kayak selebritis. Kalau Kita doakan beliau kayak selebritis, Ginanjar kayak teletabis. Kita doakan Allah tambah lagi rezekinya, Allah panjangkan umurnya, tambah anaknya, tambah istrinya. Amin gak Bu? Amin ya Bu. Amin Sekali ya lagi, Pak. tambah anaknya, tambah istrinya. Dan juga Bapak Ibu para kameramen yang malam ini hadir, tamu RDAY yang di sini ataupun di luar sana, kabul hajatnya dengan izin dan ridha Allah. Amin ya rabbal. Malam ini atas izin Allah saya silaturahim ke orang tua kita Bapak Haji Dwi Susanto. Tujuan saya dari rumah ilahi anta maksudi. Tujuan saya Allah, waridhoka matlubi, dan mengharapkan ridha Allah. Malam ini saya sampai ke tempat ini atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai saya di sini. Betul bro? Nah, sebelum saya ngomong nanti kenapa sih saya hadir ke sini ya Pak ya, saya ditemani oleh sahabat saya Ginanjar 4 sekawan. Beliau sudah familiar sekali namanya. Jangankan dunia nyata, dunia gaib kenal sama beliau. Termasuk kuntilanak, pocong, genderuwo kenal sama dia. Wewe gombel juga kenal. Kenapa? Genderuwo kenal sama beliau, Ginanjar. Nah, malam ini saya hadir. Saya sering melihat YouTube Pak Haji sama Ginanjar. Tadi saya ketemu ini Pak Haji, ketemu Pak Haji Marko. Saya lihat kok ini kayak di YouTube gitu kan. Tapi masya Allah wajahnya bagaikan rembulan srengenge. Masya Allah. Hati-hati Pak Haji kalau senyum di depan wanita, takut kepincut doang. Hati-hati. Pak Haji istri baru 1 ya? Mau nambah lagi nggak? Doa istri itu mustajab. Iya kan? Jadi semakin banyak yang mendoakan, terus Maksudnya Ustadz itu istrinya Pak Haji Marko tambah soleha. tambah soleha. Dan jadi begini, saya lihat YouTube Pak Haji, saya perhatikan dengan seksama. Ini yang diajarkan oleh Pak Haji ilmu kearifan lokal. Sebuah pengetahuan ini yang mesti yang diwariskan dipertahankan sebagai identitas. Ini ilmu kearifan lokal. Ini mohon maaf dulu Pak Haji, boleh saya cerita Ya, Pak Haji? boleh. Sebelum saya lihat RDAY, ada seorang ulama kiai, ini saya ngomong wallahi demi Allah ya, saya tidak main-main. Ada seorang kiai yang ngasih ilmu ke saya, lalu saya kasihkan lagi ke orang.
Jadi dia sama istrinya ribut, berantem terus. Bilang sama saya, Tat, ini gua sama bini ribut terus. Gua udah wirid tetap aja masih ngomel terus. Udah, lu sekarang begini, gimana? Lu kan punya alat vital, punya kemaluan, Pan. Bahasanya apa? Kang Nanjar apanya? Kelamin ya. Kelamin ya. Kelamin lu keem, tahu bahasa keem? Tahu nggak? Enggak dileo. Dibelom. Nggak pokoknya nama kanjut lah, kanjut ya teman. Lu keem kelamin lu gimana, Tak? Lu ambil air putih keem ambil air di di gayung, keem itu kanjut lu di situ. Udah itu minumin sama istri lu, minumin. Itu Pak Haji diminumin. Itu saya belum kenal RDA, saya nggak tahu. Itu diminumin sama dia, dapat 3 hari telepon. Tat, alhamdulillah. Kenapa? Istri gua baik bernama gua. Tangan Bang. Wow. Ini orangnya masih ada. Sekarang dia jadi ini Pak Haji. Sekarang dia kalau ada orang yang minta bantuan, suruh ngeem kanjutnya sama dia. Ini teman saya di pesantren masih ada orangnya, masih ada. Terus ini mohon maaf, ada lagi ini tetangga saya, anaknya bengal Pak Haji. Ya. Bengal. Itu apa ubarnya? Itu ibu-ibu, emaknya itu apa ibunya, dia mengusap alat kelaminnya dengan tangan, dibegini Bu ya. Usap ini. Diusapin sama anaknya pas lagi tidur, enggak berapa lama anaknya nurut itu. Tepuk tangan dong. Ini kisah nyata. Nah, ini penyesatan dari mana? Ini ilmu kearifan lokal yang sudah ada di nenek moyang kita turun menurun, dan Pak Hajilah yang diberikan amanah untuk menyebarkan ilmu kearifan lokal. Betul. Ini ilmu kearifan lokal. Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Nenen atau bonen, kalau bahasa saya bonen. Tahu bonen? Bobo sambil nenen. Bobo nenen. Apa tadi lagunya tadi? Apa tadi Lagunya Bos. Tadi apa lagunya? Lagunya Bos, pakai mic Bos. Lagunya apa? Coba Bos. Lagunya apa tadi? Bangun tidurku terus nenen. Ditambahin sama dapur. Jangan lupa mengecup kening. Terus? Ini lain dari yang lain. Apalagi sambil buka kain. Tepuk tangan Bang. Jadi gini, jangankan neneknya, ini di dalam kitab Fathul Ijar ya. Ketika ini santri tahu, ketika suami istri ini belum arah ke nenen ya Bu ya. Ibu ngobrol sama suaminya, duduk ngobrol di kursi, bilang begini, Papa. Udah kecil dialingin lagi. Ibu panggil suaminya apa bilangnya? Papa atau bebek lah ya. Beb, kok bebek ini Bapak masih punya istri? Masih. Nah, contoh gini, ada nggak istri Bapak di sini? Ada. Istrinya ada. Contoh gini, Pak, istri Bapak bilang ke Bapak, Papa kok makin tua makin ganteng aja. Bapak seneng nggak digituin? Senang. Suruh Pak membuktikan. Saya tanya sama ibu, Bu, kalau suami bilang, Mama kok makin tua bibirnya makin tipis saja. Dewi Persik mah bibirnya bagusan keneh Mama. Padahal mah cablak tepa majikan bibirnya. Ibu digituin seneng nggak? Kita ngobrol suami istri karena Allah, di situ duduknya saja, ngobrolnya saja lebih besar pahalanya ketimbang ngerjakan sholat sunnah 1000, ada yang 1000, ada yang 1000 rakaat, ada yang 1000 tahun. 1000 rakaat ngobrolnya doang. Tepuk tangan dong. Wow. Itu ngobrolnya doang. Itu mengundang rezeki tuh. Kalau kita cemberut, jauh dari mana rezeki mau datang. Iya kan? Tuh, itu ngobrolnya doang. Langsung kita ke
ml misalnya ya. Ustaz, sebelum itu, tadi Mbak Pur kan bilang apalagi mencium kening. Saya dengar dari Ustaz katanya seorang laki-laki perempuan mencium kening suaminya itu sama juga nyium ajar aswad. Betul nggak? Tepuk tangan dong. Wow. Ini yang diajarkan di RDI tentang hubungan kita. Kalau bisa tiap malam boleh Bu, boleh tiap malam. Siapa yang melarang? Boleh. Nah, tapi di sini ada aturannya. Nah, kalau kita mau hubungan, kita ngobrol dulu. Bagusnya sholat sunnah dulu 2 rakaat kitanya Bu ya. Sholat sunnah, udah itu kita ngobrol, cium tuh suami cium keningnya. Ini jangan langsungan Bu ya, cium keningnya. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Masalah buat lo? Keburu ngacang Pak Kiai, keburu ngacang. Baca Fatihah, cium yang kanan, baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Resleting keburu jebol Pak Kiai, resleting keburu jebol. Nah, lalu ini ya, saya lihat Pak Haji di YouTube, kalau ATM pengen ngisi, ini nggak apa-apa ya, kan kita tempelkan Pak kata Pak Haji. Iya. Itu kita kaitkan dengan agama. Nah, ketika kita akan melakukan hubungan, jangan langsung lihat dulu, kita ucapkan Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Assalamualaikum. Iya Babu Rahmah. Kita semua keluar dari lubang itu, lubang Babu Rahmah. Jangan Assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan. Babu Rahmah itu jadi pintu rahmah gitu ya. Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Ya, tuh ngucapin salam, itu kan rahmat, itu namanya lubang-lubang kenikmatan yang penuh dengan rahmat di situ. Nah, setelah itu suami jangan langsung dimasukin. Ini dalam kitab, nggak jorok. Jangan lu dimasukin, tempelkan dulu pelan-pelan. Kenapa? Bahkan begini Bu, ini ya. Ada Perhatiin Pak, perhatiin Bu, perhatiin. Nah, sebelum kita setelah mengucapkan salam, bagusnya kita zikir dulu. La ilaha illallah. Zikir 1000 kali. Keburu tidur. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 7 kali. Udah itu baca, ini baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah situ kita baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, baru masukin tuh. Kenapa? Itu enaknya sampai setahun loh Bu, rasanya. Tapi kelamaan pada nggak kuat. Baru masukin. Nah, kata Imam Ghazali, ketika suami istri melakukan hubungan setubuh, karena Allah, rezeki akan dekat, hijab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah yang dikatakan ibadah ghair mahdud namanya. Nah, ketika suami istri berhubungan, keluar keringetnya, keluar itu dosa-dosanya. Makanya ibu, kalau bapak minta pas siang-siang, kasih, jangan pakai AC. Makin jadi makin banyak keringatnya, Makin keluar tuh dosa. Keluar dosa. Nah, itu ibadah. Jangan di tempat AC kalau gitu. Iya, pakai hit. Tempat panas. Pakai hit itu tah. Hit. Tempat panas Ustaz. Pakai gitu, gini tuh. Gini aja nih. Nah, itu hubungan Bu ya. Itu luar biasa Bu, keringat keluar, itu dosa keluar. Dan ketika akan klimaks Bu ya, berdoa, jangan nggak boleh. Gimana Ustaz? Ulangi tadi. Coba, Mbok, bagaimana?
Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basara nasaban wasihran wa kana rabbuka qadira. Pas mancur keluar, ya Allah, lunas hutang saya. Tepuk tangan dong. Wow. Ini ada ajarannya. Hajat terkabul. Hajat kabul atau pemarkonya. Ya Allah, kawin lagi, dapat nanti. Tuh. Nah, setelah hubungan jangan makan, jangan minum dulu. Itu bisa penghalang rezeki dan penghalang hajat kita tidak terkabul. Ud'uni astajib lakum. Itu setiap minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Yang masalah kitanya, bukan Allahnya. Kitanya yang bermasalah. Nah, habis hubungan Bu, Bapak, jangan dulu makan. Sebentar langsung mandi kita. Mandi, badan seger, mau nambah lagi. Mulai lagi. Baca lagi dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Tapi Ustaz, tadi kan habis berhubungan mandi. Tapi Pak ilmu dari Pak Haji kan sebelum berhubungan mandi dulu. Iya. Nah, jadi mandinya Itu bagus, itu sunnahnya. Mandi Sebelum dulu. hubungan mandi, bersih-bersih kita kan. Boleh, itu sunnah, itu banyak sunnah-sunnahnya. Seperti mandi dulu, lalu kita sholat, ngobrol dulu. Yang penting pas di atas ranjang, jangan pernah kita ngomongin masalah utang. Mual ngaceng tawar. Mana? Nggak berdiri. Mana? Ya Bu ya, jangan ngomong masalah utang. Nah, itu ibadah. Ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Bapak Haji, orang tua kita. Dari mana penyimpangannya? Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Tentang sedekah. As-sadaqatu tasir bab'ina baba minasu. Sedekah itu dapat mencegah 70 macam pintu bala dan kejelekan. Sab'ina baba minasu. 70 macam bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paksakan Bu ya. Ibu sedekah sedekah membahagiakan anak yatim. Pokoknya sudah saya karena Allah membahagiakan anak yatim, ya Bu ya. Niatnya karena Allah, niatnya karena Allah. Sudah niatnya saja karena Allah, itu Allah nanti akan mengabulkan hajat kita. Niatnya karena Allah. Lalu Pak Haji mengajarkan membaca Al-Quran, menganjurkan membaca Al-Quran. Itu salah satu ciri orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Di RDAI mengajarkan, menganjurkan tentang membaca Al-Quran. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Lalu mandi jam 00, jam 00, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memerintahkan, menganjurkan kepada siapa? Kepada santrinya untuk apa? Mandi jam 00. Termasuk saya, guru mursyid saya menganjurkan mandi jam 00. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Ini adalah amalan para ulama-ulama khosbaji. Ulama-ulama yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibadah itu ibadah yang luar biasa. Jadi bukan saja sholat. Pak Haji menyarankan jangan sampai kita lewat sholat, harus tepat waktu Pak Haji ya. Itu subhanallah yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Pak Haji mengajarkan jangan gundah, jangan gelisah, terus jangan murung, jangan sedih, jangan jengkelan, jangan ngeluh, jangan memancing, jengkel, jangan kepancing, jengkel, jangan bawel, jangan bawel, jangan cerewet. Nah ini jangan cemberut. 18 sifat ini. Judes. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, lalu cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ini yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau orang sudah enggak gundah, enggak gelisah, enggak murung, enggak sedih, maka insya Allah rezeki itu akan terbuka lebar. Alhamdulillah. Dari mana penyimpangannya? Salat harus tepat waktu, qobliyah ba'diyahnya harus tepat juga dikerjakan. Nah, ibadah bukan salat saja Ibu, ya. Salat terkadang kita, saya tanya ibu bapak kalau sholat posisi pas punya uang sama nggak punya uang beda nggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Ini bos pegang mic buat ngomong biar ada suaranya. Fardul maghribi thalatha raka'atin Allahu akbar pas punya uang. Kalau lagi nggak punya uang, Gimana? Usalli Allahu akbar. itu jadi murung ya, Murung, lemah. iya. Terus Pesimis. gini, udah itu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah. Terus baca Fatihah, pikiran kemana? Ingat sama utang. Ingat sama utang. Terus ada yang tok assalamualaikum. Waduh, udah kaget anak gitu. Kita pas belum sholat, nyariin kunci nggak ketemu tuh, kunci motor. Takbir kita, Allah, kunci motor di atas lemari. Terkadang kita sholat 2 apa 3 ya, 3 apa 2 ya, bener nggak? Nah, itu hanya sebatas itu. Makanya sholat itu ibadah. Yang paling hebat itu adalah bagaimana kita membahagiakan anak yatim. Ketika kita bersedekah kepada anak yatim, istighfarat ilahil malaikati bis samawat, malaikat di atas langit beristighfar kepada Allah, memintakan dosa-dosa kita. Orang yang bersedekah kepada anak yatim. Jelas? Jelas. Nah, sudah Bu ya? Udah Bu ya? Ya, Ibu tapi senang yang lagi. panjang apa yang pendek? Yang panjang. Waduh, kadang mau pendek lagi. Lanjut, Bos, lanjut. Kesambar geledek di atas pasir. Apa tuh artinya? Biar pendek, banyak yang naksir. Tepuk tangan dong. Ini Bu, saya Bu mohon maaf, saya kan memang kegiatan saya dakwah sama beliau Bu ya berdua. Saya dari provinsi ke provinsi, kabupaten ke pelosok-pelosok gunung Bu. Saya kalau dakwah nggak pernah pasang tarif, diundang sama penitia, dikasih saya ambil, nggak dikasih saya tungguin sampai dikasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terus saya luar biasa, ini bisa jadikan contoh Pak. Ginanjar ini sangat cinta sama istrinya, sangat cinta. Itu kalau di mall itu istrinya begini nih, dipegang gini. Wow. Saking itu kenapa? Takut hilang atau gimana? Ya kalau dipegangin belanja melulu dia. Oh gitu. Ustadz, ada pantun buat Ustadz Ginanjar. Gimana? Ke pasar beli jambu kelutuk Cakep. dan jambu monyet. Cakep. Ustadz Ginanjar bisa dikutuk jadi monyet. Bol. Jadi kita ketawa aja ya. RDA harus heavy. Hidup itu sebuah cerita yang akan meninggalkan sejarah, duka, nestapa, kecewa, bahagia. Itu dinamika dalam kehidupan. Yang terpenting jalani, nikmati, dan syukuri. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Udah nggak usah pusing hidup Pak. Pusing nggak usah, malah nunggu pagi nunggu siang nunggu malam, gitu aja hidup ya Bu ya. Sedangkan yang namanya mati kita nggak tahu. Betul. Mungkin Kang Ginanjar yang belakangan yang mati, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan, Kang Ginanjar yang belakangan. Kalau Ustadz meninggalnya ntar hari kiamat. Ini menjalankan 18 ini kita tanyakan sama Bapak Haji Dwi. Gampang apa susah? Sebenarnya susah apa gampang Bu? Ini memang begini Kang Ginanjar. Tapi ini seringgit si 2 kupak. Sulit tapi gampang. Bagaimana caranya supaya gampang? Kiatnya nanti akan
kasih tahu lagi sama Pak Haji, ya kan? Coba Pak, jangan gundah, jangan gegana, Jadi gelisah, galau dan merana. Nah, buga. Sifat 18 ini yang di pantangan di Erda ini luar biasa. Ini tergantung bagaimana kolbu kita. Nanti Bapak yang Pak Haji jelaskan. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, baik semuanya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, rusak semua. Ini tergantung bagaimana kolbu. Kalau kolbu kita sehat dan kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, maka insya Allah berkah. Hajat ibu bapak kenapa sih belum terkabul? Jangan bilang, waduh kenapa ya hajat saya belum kabul. Jangan ngomong seperti itu. Kita ikhlas saja, ikhlas karena Allah. Kalau kita ngomong kenapa ya hajat saya belum terkabul, tanyakan kepada diri kita, ada masalah dalam diri kita. Kita masih benci, masih dendam, masih dengki, masih mengharapkan sesuatu, makanya hajat itu terhalang. Betul? Betul. Hajat itu sangat terhalang. Jadi ikhlaskan semua karena Allah, karena Allah, karena Allah. Insya Allah berkah dan barokah. Nah, jadi gimana Najar tadi ini? Gimana tadi? Ya ini kan kalau ini kan 18 jangan, sifat. 18 tidak boleh Pak Haji ya. Nah, ini apa namanya? Nabi mengajarkan begini kan? Nabi Ustaz? mengajarkan, jadi itu memang ajaran Nabi. Iya. Jangan dendam. Tuh Pak Haji dihujat, Pak Haji ya, dipitnah ya. Itu Pak Haji cukup diam. Beda makomnya, sudah beda kayak kita Pak Haji. Jangan sampai Pak Haji kretek di dalam hatinya. Misalkan, ya kalau itu bisa berbahaya. Jadi Pak Haji itu makanya menahan itu makamnya sudah beda dengan kita. Dihujat, difitnah, biarkan saja. Pokoknya mah 1 kali 1 tetap satu. Pak Haji Dwi Susanto tetap nomor 1. 1 kali 1. Pak Haji Dwi Susanto tetap 1. Biarkan saja orang yang memfitnah, yang membenci Pak Haji, yang membuat menistakan Pak Haji, biarkan saja. Kita doakan mereka, orang-orang yang membenci Pak Haji, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doakan orang tua kita, Pak Haji Dwi Susanto, semakin sehat, semakin berkah. Amin. Sehat berkah. Putra putri beliau insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bu, kalau ini sudah malam, Pak Haji mohon izin, kalau kita nih baca selawat boleh? Boleh. Gini, Bu, kita baca selawat ya Bu ya. Nah, kita baca selawat. Yang baca selawat itu Bu, kita yang pendek saja. Lam yamut hatta yubasysyar lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca selawat 1000 kali saja Bu, sallallahu alaihi Muhammad, maka lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubasysyar lahu bil jannah, sebelum mata kita dibuka basyirahnya, tempat kita di surga. Mudah-mudahan ini siapa Mas namanya? Mas Ebi masuk surga sama handphonenya. Juga Mas ini. Masuk surga sama Mas siapa namanya? Lukman. Mas Lukman masuk surga sama Tahu Ustaz? apa namanya? Lukman artinya Apa? dipeluk aman. Wah. Istrinya Jadi gini. nonton. Jadi masuk surga. Dan Bu, gini, saya minta doanya juga Bu ya. Saya juga Pak Haji, saya sedang berjuang dengan Jin Nanjar. Saya pun insya Allah saya minta izin Allah dan doa dari Pak Haji, orang tua saya. Mulai malam hari ini Pak Haji saya anggap orang tua saya dunia akhirat Pak Haji. Mulai malam ini doakan saya. Saya dengan Jin Nanjar sedang berjuang. Saya mau membangun pondok pesantren tapi di Lampung, pesantren Quran khusus anak yatim juga. Ini akan saya gratiskan juga. Minta ridhonya dan minta doanya dari semua bapak-bapak yang hadir malam ini. Doakan saya semoga berkah barokah dengan izin dan ridha Allah. Baik, kita membaca salawat sejenak ya. Ibu renungkan. Mungkin selawat kita ini selawat yang terakhir dalam hidup kita. Kita nggak tahu yang namanya mati. Likuli ummatin ajalin. Setiap manusia, setiap umat itu pasti ada batas ajalnya. Kalau manusia sudah mati, man dakhalal qabra, masuk dalam kubur,
kita tidak membekal, maka berbahayalah kita. Apa bekal kita? Talil Quran, membaca Al-Quran, sedekah kepada anak yatim. Itu bekal kita nanti setelah kita masuk ke alam kubur. Insya Allah tamu-tamu RDAY, murid-murid Pak Haji dimanapun berada, insya Allah berkah, barokah, dan insya Allah masuk surga semua kita bareng-bareng. Bapak ini juga sudah berapa kali datang ke sini Bapak ini? Baru ketemu. Udah 2 kali. Bapak namanya siapa? Bapak Haryono. Bapak Haryono masuk surga juga ya, sama tas-tasnya dalam Saya dalamnya ditinggal di pinggir neraka ya. Sebetulnya banyak sih cerita ya Bu ya. Ada yang dalam dibalik Pak Haji, yang itu waktunya sudah memang panjang sih ya. Gak apa-apa Bos, coba cerita Bos. Jadi, biar nggak penasaran Bos. Saya Bapak dan Ibu cerita tepuk juga. tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada seseorang ya Bu ya, kalau dia bohong berarti saya bohong ya. Tapi dia sumpah demi Allah, Ustadz, saya kena rampok. Kena rampok uang saya 300 juta. Dirampok, saya diikat di tangan saya. Dia kabur. Tapi daerah nggak saya sebutkan Pak ya, daerahnya. Yang rampok tuh kabur. Nggak taunya, kata dia itu sore jam 3 uang saya dikembalikan Pak. Uangnya dikembalikan. Itu kan aneh Pak. Kenapa? Kok bisa begitu? Saya memakai celana dalam dibalik katanya. Tuh, itu cerita dia. Saya belum tahu ini, belum tahu RDAY belum. Itu saya masih, oh iya, ini ilmu kearifan lokal. Saya sudah tahu dari dulu, cuman oh iya, gitu kan. Nah terus dulu kalau kita kejedot ya Bu ya, kejedot pintu ya, ke pintu. Terus ibu kita suka ngasih apa? Sama rambut itu ya, sama rambut. Pernah ya? Pernah. Itu bengkaknya juga hilang. Dan Bu jangan nggak percaya Bu ya, orang yang punya bengkak juga bengkak, kakinya bengkak kayak apa ya, kayak rematik tapi bengkak, itu dia rajin celana dalam dia direndam sampai 3 hari itu Pak Haji, direndam itu ya, direndam lalu diusapkan, lalu diperban gitu, itu sembuh Pak, rendamnya itu bengkaknya itu hilang itu Pak, itu dengan air rendaman. Nggak masuk logika, tapi itulah ilmu kearifan lokal yang mesti kita jaga. Dari mana coba? Iya kan? Nah luar biasa, makanya yuk kita bismillah ya Bu ya, kita bismillah, kita minta kepada Allah. Dan ibu bapak yang mau sedekah itu paksakan Pak, kata Pak Haji, paksakan niatnya untuk membahagiakan anak yatim, niatnya untuk membuat bahagia anak yatim. Dan tadi Pak Haji bilang besok ke Hotel Mega untuk membuat senang anak yatim. Nah ibu melangkah menuju ke Hotel Mega, 1 langkah dibangunkan gedung di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Apa tadi? Dibangunkan gedung di surga. Lalu itu wal khitan fil bihar, itu ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan kepada kita. Bukan saja ikan, hatta namlatus saghira, semut-semut yang kecil mendoakan kepada kita. Nah nanti ibu tuh besok berangkat, niat saya untuk membuat senang, membuat bahagia anak yatim, maka semut pun mendoakan kepada kita. Semut itu adalah tentaranya Nabi Sulaiman. Maka Islam mengajarkan sedekahlah pada semut. Nah, ada itu Bu. Ibu suka sedekah semut nggak? Itu ada sedekah semut. Terus begini Bu, dalam sebuah hikayat, Bu, ibu pernah nyuci pakaian nggak? Itu kalau ada semut di ember, jangan dibunuh, tapi angkat tuh semut tuh diangkat. Nanti di yaumil kiamah ketika misalkan fulan akan masuk neraka, ini semut bersaksi, entar dulu malaikat, kenapa? Saya ketika di alam dunia diselamatkan oleh si ini. Nah itu semut akan menuntut, akan bersaksi, akan menyelamatkan kepada kita. Makanya dengan siapapun kita harus hidup
penuh dengan kasih sayang, cinta kasih sayang, saling menghargai, menghormati. Jangankan dengan orang-orang Islam, dengan non-Islam, dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, semua itu adalah saudara-saudara kita. Dia adalah aku adalah dia. Hiduplah dengan penuh dengan kesadaran dan hilangkan keakuan. Mutu qabla anta mutu, matikan diri kita sebelum mati, maka insya Allah berkah dunia dan akhirat. Yuk kita selawat yuk biar berkah semuanya. Terutama kita berdoa, kita minta kepada Allah untuk guru kita Bapak Haji Dwi Susanto, orang tua kita, dan juga Bapak Haji Marko. Semoga insya Allah Bapak Haji dipanjangkan umurnya, Pak Haji Marko, tambah rezekinya, tambah anaknya, istri yang soleha, amin. Tambah juga udah nggak usah. Baik Bapak Ibu, yuk kita sholawat ya Pak ya. Hilangkan kebencian kita kepada siapapun. Jangan dendam, jangan iri, jangan dengki kita semua akan kembali kepada Allah. Berapa lama sih kita hidup di alam dunia ini? 60, 70, 80, 90. Kalau sudah umur segitu hayang mahayang, tapi lulus kata orang Sunda. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya membaca selawat, Ibu terus ya, dengan khusyuk kita membaca selawat, qabul hajat kita, amin. Hutang kita lunas, amin. Apapun yang jadi permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil barakah wal karamah sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutkan hajat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa mengabulkan semua ayat-ayat saya. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir malam ini ya Allah ya Rabb, kami adalah manusia yang bergelimang dengan dosa ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami dari segala kesombongan kami ya Allah. Kami sombong dengan harta, kami sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat dan jabatan ya Allah ya Rabb. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami manusia yang bergelimang dengan dosa ya Allah ya Rabb. Kami banyak dosa ya Allah, dosa sesama manusia, dosa kepada tetangga kami, kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami ya Allah ya Rabb, dan dosa kepada kedua orang tua kami. Saudara-saudaraku, kita yang masih punya orang tua, berbahagialah kita. Ayah ibu kita yang sungguh luar biasa pengorbanannya terhadap kita. Apalagi ibu sudah luar biasa. Ibu mengandung kita dari mulai 1 bulan, 2 bulan, semakin bulan perut ibu kita semakin membesar. Ketika kita dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, tapi ibu tidak merasa disusahkan. Ketika dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, dan ketika ibu kandungan itu berusia 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan, maka 9 bulan kurang lebihnya lahirlah kita ke alam dunia ini. Coba kita bayangkan sejenak saudara-saudaraku, ketika ibu kita melahirkan kita hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak mati hidup, berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu ibu meninggal dunia. Ibu menahan rasa sakit, bersimbah dengan darah.
Dan ketika kita lahir dalam keadaan selamat berbahagia ibu kita, ayah kita tersenyum. Ketika kita masih kecil, orang tua kita begitu sayang dan cinta kepada kita. Makan kita disuapi, minum kita diminumkan, tidur kita diselimuti. Ayah kita banting tulang, peras keringat berangkat pagi, pulang sore. Tidak diperdulikan oleh ayah kita hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang penting anak saya bisa terbeli susu, bisa ngaji, bisa sekolah, bisa terbeli baju baru dan lain sebagainya. Hanya satu harapan orang tua kita, agar kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Waktu berjalan dengan cepat, hari berganti dengan minggu-minggu, bulan-bulan, tahun tidak terasa oleh kita, dewasalah kita. Dan setelah kita dewasa, apa balasan kita terhadap kedua orang tua kita? Harapan orang tua kita agar kita menjadi anak yang baik, tapi justru sebaliknya kita menjadi anak yang durhaka. Seringkali kita menyakiti orang tua kita, membentak orang tua kita, mendebat orang tua kita. Padahal ketika masih kecil kita, orang tua kita yang mengajarkan kita ngomong secara terbantah-bantah. Orang tua kita mengajarkan kita. Setelah besar kita berdebat dengan orang tua kita, membuat nangis orang tua kita. Maka siapa seorang anak yang membuat orang tua kecewa, orang tua tidak ridho, menyakiti orang tua, maka ibadah kita, salat kita, seluruhnya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kita yang masih punya orang tua, berbahagialah, sayangi orang tua kita. Ya Allah ya Rabb, dengan selawat kami malam ini ya Allah ya Rabb, sampaikan ya Allah barokah dari salawat malam ini kami ya Allah ya Rabb, untuk kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang sudah almarhumah ya Allah ya Rabb, berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Allahumma salimna Indonesia ya Allah, selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan ya Allah para pemimpin kami ya Allah, sehatkan, berikan hidayah para pemimpin kami ya Allah, sehatkan ya Allah. Allahumma salimna, selamatkan ya Allah bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah, bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb, bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah ya Rabb. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, hajat ibu terkabul, hutang ibu dilunasi, sehat yang sakit diberikan kesembuhan. Terus berjuang, minta ridha Allah, yang belum terkabul hajatnya jangan kok belum kabul ya. Kalau kita ngomong begitu sampai kiamat pun nggak akan terkabul tuh hajat kita. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah niatnya karena Allah. Saya bilang tadi, as-shadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Dengan sedekah itu 70 macam pintu bala dan kejelekan akan Allah jauhkan. Siapa yang bersedekah kepada yatim, maka insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Alamin. Baik, kembali ke Ginanjar. Yuk. Bapak dan Ibu, ada gak pertanyaan ke Pak Ustadz? Satu pertanyaan saya kasih hadiah 100 juta, mau gak?
Tapi nanya yang berbobot ya. Kalau nanyanya tulalit, potong dompet. Yuk, pertanyaan apa? Bos, pinjam mic-nya. Hah? Iya nanya, ayo ke Pak Ustadz nanya. Nanyanya apa? Yang berbobot. Yang berbobot. Berbobot. Bapak dan Ibu, besok anak yatim dari RDAY berangkat jam 5 pagi konvoy 13 Isuzu Elf-Long sama bus sama Pak Kiai sama Haji Marco. Kita konvoy ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Sampai di sana nanti kita jam 7 kita bikin acara lebih awal biar kita bisa nanyanya bebas. Acaranya gratis gak Pak Haji? Gratis. Dapat makan gak Pak Haji? Dapat. Dapat snack gak Pak Haji? Dapat. Dapat minumnya? Dapat. Jadi besok kita mulainya acaranya dari jam 7 sampai jam 11.30. Terus nanti persiapan Jumatan buat Bapak dan Ibu. Kita Jumatan bersama anak yatim. Nanti jam 1 habis makan. Terus kita jam 1 mulai lagi sampai jam 3. Jam 3 Pak Kinanjar lanjut ke Melbourne, Australia. Ke Melbourne, Australia. Pandeglang, Melbourne, Australia. Melbourne, Australia, Pandeglang. Nanti dilanjutin sama Pak Kiai. Nanti kita ada acara api unggun. Saya mau Bapak dan Ibu bisa jadi api unggun. Hah? Maksudnya alat kelamin Bapak dikumpulin, dibakar. Sosis bakar. Jadi besok acaranya hari Jumat tanggal merah Maulid Nabi Muhammad SAW. Besok kita mulainya jam 7. Privat, gratis. Nanya gratis. Boleh lah, kan kita ada paket. Pakai itu tiki, nanti Ibu dikerdusin. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti kita acaranya mulainya dari jam 7 pagi biar leluasa. Kan tadinya acaranya mulainya jam 13 ya, jam 1 ya. Dimajuin dari jam 7 biar kita nanya-nanyanya enak. Bapak dan Ibu kan masih haus ilmunya ya. Mumpung ada Pak Kiai, kita tambahin ilmunya. Mau gak? Ya. Pak Haji kan kalau nanya saya lapar. Ya udah, kita cariin pecel ayam atau pecel lele. Atau apalah nantilah kita makan. Karena kan kita nggak tahu yang mau ikut ada berapa ya. Kita nggak tahu yang mau ikut ada berapa. Boleh gak Pak Haji mendadak? Boleh lah. Maksudnya nggak boleh. Jadi acaranya gratis. Pak Haji kalau saya nginep, lo baru bayar dah kalau nginep. Iya dong, kalau bayar maksudnya gratis. Minimal kan tadi Pak Kiai bilang sama Pak Kiai Ginanjar tadi bilang ada acara nenen bersama pasangannya. Yang nggak ada pasangannya kita udah siapin bandot. Kan dibawa dembe. Yo nanya ke Pak Kiai, yo nanya, ayo. Ya. Bos, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan saya ini untuk ibu-ibu muda. Kalau saya makan udah tuir ya Pak Haji, punten. Umurnya berapa? Umur 63. Tapi saya punya pengalaman juga Pak Haji, walaupun saya udah tua. Pengalaman nenen Pak Haji. Nah udah gitu, ini yang ingin saya tanyakan barusan Pak Ustadz itu kan menyebutkan kalau misalnya anak rewel, anak bandel itu kan pakai apa sih kata Pak Haji mah tuh dicamahan gitu ya Pak Haji. Ya. Nah itu bisa nggak Pak Ustadz atau Pak Haji kalau misalnya camahan itu ditujukan untuk suami? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan.
Tar. Benar, Kak saya Tar. mewakili ibu-ibu Ah. muda, mungkin ya ibu-ibu Ya. terwakili ya oleh saya ya. Ada suaminya mungkin yang agak rewel, yang agak gimana gitu. Ya. Camahan aja gitu, bisa nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau itu yang ngejawab mesti guru kita. Itu beliau pakarnya. Guru kita. Itu Pak Haji camahan tadi katanya. Ya, Camahan. camahan. Boleh Bu, Pak, Bu. Kan Ibu paling enak pada saat Ibu ML. Ibu remes dulu alat kelamin Ibu. Pada saat Ibu ML, Ibu minta di atas. Pura-pura Ibu jatuh. Jadi Ibu bisa usap ke itunya wajah suaminya. Sambil Ibu ngomong, semua saldonya suami tercinta nama bin dikirim ke rekening saya semua. Pura-pura jatuh, jebrot. Boleh gak? Boleh Pak. Nanti kalau ditanya sama malaikat, kok kamu melakukan itu? Jatuh saya malaikat. Ya itu di dalam agama pun tidak ada larangannya Bu. Nggak ada istilahnya haram, itu nggak ada, itu boleh saja. Bahkan jangankan mengusap ya Bu ya, punten ya. Di dalam kitab fikih itu lebih dari itu pun ya Bu ya. Ya ini kita kan orang dewasa semua ya, ini kan anak kecil nih. Ini anak kecil, tutupin ya, tutup. Jadi contoh gini, nafkah itu kan lahir batin ya. Jadi lahir kita harus bisa memberikan sama istri, batin pun harus membahagiakan istri dan juga suami itu Bu ya. Nah jadi nafkah lahir dan batin. Jadi ibu tadi kan pertanyaannya mengusap alat vital kita Bu ya untuk ke suami, boleh nggak gitu kan Bu ya? Gitu kan? Nah itu dalam Islam tidak dilarang. Nah, Pak Haji tadi menjelaskan boleh bahkan pura-pura jatuh gitu kan. Masuk apa tadi bilangnya tadi Pak Haji Marco? Ya, Saldonya masuk ya tulis hajatnya, rekening ke rekening saya. Nah, itu dari segi pandang Islam itu tidak apa-apa Bu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja gitu. Silakan. Iya untuk suami, untuk suami. Untuk suami itu boleh Bu. Jadi yang saya tahu Bu ya tidak ada larangan haram itu nggak ada, boleh ya Bu ya. Tapi suami jangan tahu ya Bu ya. Nanti takutnya batuk-batuk deh suaminya nih, gitu. Ya terus itu Bu ya. Nah tadi dari segi dunianya sudah Pak Haji sampaikan ilmunya. Nah begitu ibu tadi di atas pura-pura jatuh, ditanya malaikat kenapa kamu? Saya jatuh gitu Bu ya. Ini ibu mewakili ibu-ibu yang muda ya. Emang suaminya kenapa Bu? Kata ibu yang muda, emang suaminya kenapa ibu yang muda? Kenapa? Terbukti gimana? Mungkin kalau suami kalau yang masih muda itu kan masih suaminya itu masih banyak laganya gitu Pak, masih ngiler ke kiri ke kanan gitu. Oper kredit aja Bu. Biar nurut Oper lesi, oper kredit. Ditukar tambah aja ya Pak. Tapi betul itu Bu, itu betul ilmu kearifan lokal itu Bu. Ya. Betul itu insya Allah Bu. Kan manjur ya? Manjur katanya Pak. Siapa yang udah meraktekin? Pak Ustadz, karena Ya. saya udah mempraktekkan karena dulu juga kan saya mengalami muda ya. Iya. Nah sekitar umur 40 tahunan itu biasalah suami larak lirik gitu kiri ke kanan gitu Pak Ustadz. Nah saya waktu itu punya teman kebetulan suaminya tuh polisi yang ditugaskan di Sulawesi dulu katanya gitu dulu. Dia ngasih tahu sama saya, gampang nundukin itu mah gampang katanya. Pakai apa tuh kata saya gitu kan? Itu aja katanya. Pakai apa? Pakai momok gitu ya? Iya dicolek itu Pak, itu teh. Colek apanya?
Itu saya dulu waktu tahun berapa ya itu ngalamin. Colek itu. apanya? Colek apanya, Bu? Dicolek itunya. Apanya? Dicoleknya pas tarangnya atau pas apanya? Ya pas lubang yang ada airnya itu, Pak. Itu kan saya masih muda dulu, Pak. Jadi saya ngomong suami saya emang ganteng, Pak. Terus Dulu masih muda, lubangnya ada airnya. Sekarang lubangnya ada. Dulu suaminya ganteng, Bu. ganteng, Ganteng, Pak. ganteng mana sama Pak Haji Marko? Ganteng Pak Haji Marko. Udah gitu, bener Pak, itu kan saya kasih. Tapi kalau dulu jadi Pak Haji bukan dicolek gitu ya. Dia ngasih tahu sama saya, ambil tisu katanya sedikit atau kapas gitu ya Pak. Ambil kapas, masukin aja ke lubang kita, masukin aja langsung ke dalam kopinya gitu Pak. Iya, bener Pak. Hasilnya apa hasilnya? Itu pengalaman saya seperti itu. Hasilnya? Saya bilang udah saya rogoh gitu ya, masukin si kapas itu, si tisu itu. Kapas bukan tisu, kapas yang untuk kecantikan itu. Saya ambil sedikit, masukin, kan basah tuh. Tapi sebenarnya dicium dulu nggak sama Ibu? Dicelup. Nggak dicium dulu nggak? Enggak dicium dulu, tapi dimasukin ke kopinya itu. Kocek, udah dikocek, dibuang lagi, langsung dibuang. Saya juga sambil ngomong, nurut ya, nurut pek, nurut pek. Nurut ya, awas ya. Nurut ya, nurut. Tong larah klinik kemana-mana Pak, nurut Pak itu Pak. Kemana saya pergi dia ikut. Masya Allah. Benar Pak. Entongnya ikut gantongnya, entongnya. Ini mah pengalaman saya juga sebelum tua itu kan muda dulu ya Pak, pasti kan namanya laki-laki. Sekarang yang masih muda kok Ibu, masih pengen punya suami lagi? Enggak Pak, udah wah sekarang mah. Sekarang tua. usianya berapa? 63. Oh, si muda. Masih muda. Jadi gini Udah Bu, tua. maaf Bu, kalau janda ya Bu ya, kalau tahu pahala nikah lagi, 1 jam lagi dia akan mati, cepet-cepet dia nikah. Iya. Ketika dia mati suaminya ridho, maka insya Allah dakhala jannah. Maka Ibu insya Allah Bu nikah lagi Bu ya. Ibu ya nikah lagi ya. Ada laki-laki Bu yang usia 99 naksir Ibu. Udah nggak nafsu Pak. Tapi Pak, kemarin saya bilang sama papanya, Pak, kalau mau cepet-cepet cair, kata Pak Haji Dwi harus nenen 99 kali kiri, 99 kali kanan. Dia nggak mau, pertamanya dia nggak mau. Nggak mau ngapain katanya gitu. Udah nggak nafsu katanya gitu. Kata saya gitu. Saya paksa Pak, mau cair enggak? Kata saya gitu. Hei kalau mau cair nenen dulu kata saya gitu. Mau Pak, tapi saya nggak ngitung, dia yang ngitung. Dia yang ngitungnya. Ayo, udah belum? Belum katanya. Harusnya Bu kalau pengen cepat terkabul, Ibu nenenin suami sambil Ibu video call sama Haji Marko. Ibu yang nenenin, Bapak yang nenen, Haji Marko yang ngitungin. Tapi alhamdulillah Pak Haji, malam Sabtu dia nenen 9999, malam Minggu cair 100 juta. Wow. Benar, demi Allah 100 juta. Iya, iya, iya. 100 juta Pak. Kan belum saya kasih, kenapa udah cair dulu? Kan kata Pak Haji jangan harus dijalanin dulu Ya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Haji. ya. Jangan apa namanya? Saya buru-buru mau privat. Jangan. Privat dulu. Jalanin dulu ilmu yang diajarkan oleh Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. 100 juta malam Minggu, maghrib jam 7 cair 100 juta. Udah Pak Haji. Bu, ini ada yang japri saya. Nenen yang 99 di emot bentuknya kayak gimana, Bu? Malum Pak Haji kan umurnya juga udah setengah abad.
Apa? Udah kempes Pak Haji. Nggak kempes. Kempes apa enggak, Bu? Makanya dia ditawari juga nggak mau. Ditawarin nggak mau, Haji, kata Pak Haji, cepat mau cair enggak? Nggak mau, nggak nafsu. Besok bisa gak, Bu? Nenennya di atas puting, Ibu tulis pakai spidol permanen 10 miliar. Ibu tulis pakai spidol permanen di nenen Ibu. Terus dikasih nenen ya Pak? Langsung, pasti suami langsung masuk UGD. Ya, yang nanya ke Pak Ustadz lagi, ayo. Terima kasih Pak Haji. Satu pertanyaan 100 juta yang nanyanya berbobot. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Haji Marco, salam kenal kembali. Pak Haji Dwi, salam. Saya Adi dari Cikarang, Bekasi. Ini nggak disapa, oh ya, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Selamat datang juga Pak Ustadz Kinanjar, juga Pak Ustadz Dadang M. Ya. Saya kesini yang kedua kali ini Pak Haji Dwi. Ya. Jadi pertanyaan saya ini menyangkut masalah mungkin pencairan. Kalau yang tadi ibu tadi kan menyangkut masalah nurut, manut, katut. Ya. Nah ini mungkin saya pribadi atau teman-teman atau rekan-rekan ada juga yang mau nanyain. Gini, Pak Haji itu kan anjurannya kan suruh jalanin mandi jam 00. Setelah itu baca Quran minimal kalau bisa ya 5 juz dah. 5 juz. Lah itu kita kan jalanin bareng istri. Cuman kayaknya mungkin saya pribadi agak beda pendapat gini Pak Haji. Istri suruh habis mandi baca Quran sampai 5 juz 6 juz sampai pagi, sedangkan saya jalanin nggak baca, tapi saya sholat malam, kalau enggak saya wiridan. Yang takutnya apakah saya harus jalanin sama-sama baca Quran bersama istri walaupun masing-masing tempat, istri di kamar saya di ruang tamu, ataukah saya zikir sebelumnya zikir kita sholat tobat dulu yang 40 salam itu, lanjut kita zikir alhamdulillah yang 10.000. Kalau saya hitung kan zikir alhamdulillah 10.000 itu kalau nggak salah sekitar 3 jam lebih 10 menit gitu dan jalanin. Lah menurut Pak Haji, apakah saya dan istri tetap sama-sama baca Quran sampai subuh, ataukah tetap saya jalanin sholat malam dan zikir sedangkan istri membaca Al-Quran sampai semampunya sampai subuh? Bos, jadi bos baca Qurannya masing-masing. Istri baca Quran, bos baca Quran. Karena nanti istri pada saat bos meninggal, kan bos dikubur. Siap. Istri nggak mau ikut dikubur hidup-hidup, nggak mau. Bos dikubur, istri pulang. Jadi temen lo dikubur siapa? Baca Quran. Jadi istri baca Quran, bos juga baca Quran. Karena nanti kalau lo baca Quran itu buat teman kita di dunia dan dikubur, karena bisa buat nerangin. Di dunia lo diterangin rejeki, di akhirat diterangin, dikubur diterangin. Jadi bos baca Quran, istri baca Quran. Nggak boleh istri baca Quran lo wirid, nggak boleh. Siap. Harus masing-masing. Kedua, saya nyaranin bos baca alhamdulillah itu dari bangun tidur sampai mau tidur. Pak Haji nyaranin kamu sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Yang 50-nya dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi dari jam 00 sampai matahari terbit aktivitasnya cuman baca Quran. Siap. Gak boleh yang lain. Boleh gak ML? Boleh. Sebelum bangun tidur Bapak ML dulu. Takutnya ntar habis baca Quran lupa ketiduran. Jadi kalau habis maghrib sih tetap ya seperti anjuran Pak Haji, habis maghrib kan 18 salam. Lah terus sisanya yang 50 itu kita dari cicil Pak bangun Haji. tidur Dicicil. sampai mau tidur dicicil. Habis duhur, habis duha,
Sebelum asar gitu dicicil. Iya, dicicil atau semampunya kan nyicilnya Pak Haji, nggak harus berapa itu kan. Enggak, 10 boleh, 5 boleh, 7 boleh, pokoknya yang penting 50 aja. Totalnya 68 sholat tobat setiap hari. Bohong bos, nggak punya hammer. Kalau gurunya pakai hammer, bos harus pakai hammer. Amin. Iya, kalau gurunya pakai Robicon, bos harus pakai Robicon. Amin. Kalau gurunya pakai Velfire, bos harus pakai Velfire. Amin. Gitu. Bos, ini besok pagi, bos lihat deh di Anantia. RDAY Stable, besok kita lomba pacuan kuda. Besok kita lomba kuda di Anantia. Itu hampir 430 kuda. Orang-orang terkaya di Indonesia, bos. Ada menteri, ada dirjen, ada kapolda, ada pangdam, ada pengusaha. Salah satunya anak yatim kita ikut 6 orang, 6 kuda. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Amin. Besok kita lomba hari Jumat, Sabtu, Minggu di Anantia Stable. Punyanya Nabila Sakib. Nabila Sakib yang punya stablenya. Manjur bos, kita besok ngirim kuda 6. Lo lihat dah. Ada flute besar banget tuh, yang mobil buat narik kuda, RDAY Stable. Kita ngirimin 3 flute, 1 engkel, jadi 4 kita mobil kuda. Mana ada orang punya mobil 4 kuda, 4 mobil kuda. Itu lombanya yang di Rawamangun Pak Haji ya, bukan? Anantia Stable, punyanya artis Nabila Sakib. Lu cari aja, gue nggak hafal juga. Iya ada sih, Anantia Gue di belakang olahraganya stay nggak di berkuda, Rawamangun. gue olahraganya nenen. Gue belum ikut lomba kuda, gue masih lomba nenen. Makanya piala gue gambarnya nenen semua. Kita besok lomba nenen di Mega Cipayung. Gue dibeliin botol Nuk. Udah gue beliin botol Nuk sama air tajin. Air tajin tau gak air tajin? Beras yang air gue beras masak. Haji. Iya, buat nanti lomba. Bapak-bapak nenen lomba, hadiahnya 100 juta. Amin. Makanya disiapin besok bibirnya jangan sampai doer ya. Ya. Jadi begitu ya Pak Haji. Terima kasih. Jadi arahannya berarti sama-sama baca Quran Pak Haji ya. Iya, kalau bos nggak baca Quran nyesel loh seumur hidup. Kita kan sama istri sehidup semati. Pas mau nikah, angkat nikah sehidup semati. Pada saat kita nggak ada, istri nggak mau loh nemenin kita dikubur. Hidup-hidup nggak mau. Akhirnya apa? Setelah diuruk kuburannya bos, istri pulang. Nggak bakal. Dan nengokin kuburan bos setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Nyesal seumur hidup. Baca Quran. Siap Pak Haji, biar cari 10 miliar ya Pak Haji ya. Ya iyalah. Amin. Oke? Yo, terima kasih yang mau Pak Haji. nanya lagi, tepuk tangan dulu dong. Yo, yang mau nanya lagi. Satu pertanyaan 100 juta yang berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, aku dari Lebak, Banten, Salti. Kalau nggak salah kesini udah 6 kali Pak. Ya. Sama ini mohon pencerahannya sama sabdanya Bapak. Jujur Sekarang Pak, mau nanya atau mau apa? Mau cerita atau mau nanya atau mau apa? mau nanya Pak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya jujur Pak, aku datang ke sini ini buron. Buron. Ya. Buron dari. Buktinya buron dari mana buktinya buron? Dari ini Pak, dari si bangsa. Biasanya kalau orang buron nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Kamu pakai nggak celana dalam sama BH? Pakai Pak, Pak. Berarti nggak buron dong. Pertanyaannya Pak, jadi gugup ya Bapak. Pertanyaannya Ini, Pak, apa? Pertanyaannya Dah, gimana? dia lupa. Gimana Pak? Kalau yang di rumah ibu saya itu sangat rewel, bawel. Gimana itu Pak cara mengatasinya? Dan sama hutang-hutang itu Pak? Kalau biar ibu kita nggak bawel, ibu kalau bangun tidur mukanya diusap pakai celana dalam 99 kali. Jadi ibunya kalau natap wajah kamu tidak seperti kamu.
Gitu loh bos. Sambil kamu ngomong, mama sayang, mama sayang, mama sayang. Begitu. Kok bisa? Bisa. Praktekin dulu coba celana dalam. Kamu nggak pakai celana dalam sekarang? Nggak pakai celana dalam nggak sekarang? Pakai Pak. Coba copot dulu. Jangan Pak, kebetulan ini lagi datang bulan. Ya udah gosok gitu. Oke? Terus Pak, itu cara anak yang lahir sesar itu gimana Pak, cara ngerjain anak yang Haji Marco cebok alat kelamin istrinya, buat masak itu anaknya, diremes alat kelamin istrinya, disuwukin di muka anaknya. Anaknya masuk kuliah di IPB tanpa tes jalur undangan, betul gak? Anaknya disuwuk sama, tepuk tangan dulu dong. Diremes alat kelamin istrinya Haji Marco, mamahnya itu anak. Diremes, diusapin ke anaknya. Diterima jadi pramugari, diterima tarmugari. Dari 160 orang, anaknya nomor 1 jadi pramugari. Betul gak? Nomor 2 begitu juga ranking. Tinggal mbaknya remes aja alat kelamin. Disuwukin kalau anaknya lagi tidur. Ranking, pinter. Gak nakal, prestasi. Saya juga begitu. yang Makanya disesar saya dulu, juga itu Pak? Apa? Termasuk yang anak yang disesar? mau lahirnya sesar, mau lahirnya normal, ilmunya disuwuk. Kenapa Pak Haji? Karena waktu buatnya dari itu. Yang penting buatnya dulu. Kamu buatnya di gimana? Dari situ gak buatnya? Hah? Buat, waktu buat. Buatnya di mulut apa di bawah? Di bawah lah Pak Haji. Ya udah, jadi pakai itu, diremes. Kalau di mulut langsung gigit aja. Ngomong. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan 100 juta yang nanyanya berbobot. Ayo. Ayo yang berbobot. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Pai. Namanya siapa? Saya Pai Pak Haji. Tinggal di mana? Suaminya Agnes. Oh Agnes. Oh bom-kar. Bom-kar. Selamat malam juga buat Pak Ginanjar dan Pak Ustadz Dadang, Pak Haji Marco. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz nih Pak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Itu satu Pak. Terus yang kedua itu banyak orang ziarah ke Habib, ke Syekh gitu Pak. Apakah kalau kita ziarah itu bisa membuka pintu rezeki Pak ya? Itu pertanyaan saya Pak. Syekhnya masih hidup apa udah mati? Sudah meninggal Pak Haji kan ziarah. Ziarah itu apa bisa membuka pintu rezeki itu? Waktu ziarah bawa kembang atau bawa duit? bawa doa Pak Haji. Bawa doa. Ya gitu aja Pak Ustadz, makasih. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama antara agama dan Kepercayaan. kepercayaan. Kalau kepercayaan itu dia tidak mengerjakan syariat, dia cukup yakin dengan adanya Allah, titik selesai. Gitu. Apakah kita salahkan? Ya tidak juga gitu, karena semua punya keyakinan. Kalau agama itu kita jalankan dengan syariatan rahmatan lil alamin. Di situ itu bedanya. Kalau kepercayaan yakin dengan adanya Allah, tapi kebanyakan tidak mengerjakan syariat, mungkin sholat ya enggak, dia jarang kelihatan lah gitu kan. Tapi kita harus bijak juga, jangan ngomong oh dia nggak pernah sholat. Tapi kebanyakan seperti itu. Kepercayaan itu dia yakin adanya Tuhan, tapi syariat tidak kerja. Tapi kalau agama kita ngerjakan syariatnya itu ya tuh. Yang kedua tentang zarah ya Pak ya, zarah. Jadi